Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam ini tanggal 20 Desember 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Biar setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dan Tuhan lihat dari surga loh. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari-hari, apakah berdampak bagi kerajaan Allah atau hanya bagi dunia? Bapak Ibu Saudara semua, jangan egois ya. Tapi marilah kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan mari kita memberikan yang terbaik. Saya teringat pada waktu gembala datang berjumpa dengan Yesus. Dia mempersembahkan emas, mur dan kemenyan. Dia memberikan yang terbaik. Karena kelahiran Yesus memberikan dampak yang besar untuk keselamatan buat umat manusia di muka bumi ini. Sekarang pada bulan Desember, setiap gereja kita pasti merayakan ibadah Natal. Saya saat ini di Jember sedang melaksanakan pelayanan Natal. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau refleksi diri. Sebentar tidak lama lagi kita akan tutup tahun 31 Desember. Tapi mari kita refleksi diri, apakah selama ini kita diberkenan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah kau setia sampai mati, janji Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian, upahmu besar di sorga. Karena apa yang kita kerjakan nanti tidak sia-sia. Harus suatu janji Tuhan. Karena firman Tuhan pada malam ini kita baca Matius 20 ayat 1 sampai 16. Berkata perumpamaan kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggur. Tuhan Yesus, amin. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin. Ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Saya cinta Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu, mari suatu hari langkah kita berakhir. Tidak selama-lamanya kita di dunia ini. Tidak selama-lamanya kita di tahun 2023. Tinggal 11 hari lagi kita diizinkan Tuhan memasuki di tahun 2023 sampai 31 Desember. Setelah itu goodbye bulan Desember 2023. Goodbye tahun 2023. Kita memasuki 2024. Melangkah bersama Yesus. Sama-sama kita akhiri bulan Desember 2023 bersama dengan Yesus. Dan memasuki tahun yang baru Januari 2024 dan seterusnya. Melangkahlah bersama dengan Yesus dan setia sampai ujung jalan kita. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Upahmu besar di surga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya.
kota yang tak layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami mau setia dan taat sampai kami langkah yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu yang sempurna Ku taruh dalam hatiku. Amin. Ampunilah semua dosa, salahku, kehilafanku Bapa. Sucikanlah hidupku sampai aku berjumpa dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sebentar kami baca firman-Mu dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Bapa di surga, karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Saya menangis karena saya tidak bisa membalas apa-apa untuk kebaikan Tuhan. Sedangkan janji Tuhan berkata, 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Semua para hamba-hamba Tuhan, saya hamba Tuhan dengan setia. Saya menangis, saya menikmati hadirat Tuhan. Apa kita kerjakan? Saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Pergi ke luar kota, ke daerah kemana pelajaran, bertemu dengan orang. Kemarin saya beritakan Injil, beritakan tentang Yesus. Dimanapun saya beritakan tentang Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain, supaya dunia tahu, manusia tahu bahwa semua adalah bersumber datang dari Tuhan. Hidupmu, hidupku, semuanya Tuhan yang punya. Maka semua orang harus, saya katakan, mutlak, tidak boleh ditawar. Setiap orang mutlak harusnya mencari Tuhan. Seperti seorang, saya kasih ilustrasi, setiap kita anak-anak yang punya orang tua harus mencintai orang tua, hormat. Karena kita anak-anak, kita ada di muka bumi kan dari orang tua, dan sumbernya datang dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencari Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita umur panjang, selagi Tuhan berikan kesehatan, mari. Karena janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena janji Tuhan nanti Dia akan memberikan mahkota kehidupan. Maka selalu setia. Saat ini saya pelangi di Jember.
Besok kapan lagi kembali ke Jakarta, kembali pelayanan keliling dimanapun saya izinkan. Keluar kota ke daerah, saya berjanji sama Tuhan, Tuhan selagi saya hidup, saya tidak menantikan kematian. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya ingin menjadi hamba yang setia. Supaya nanti kalau saya didapati sama Tuhan, saya sedang melaksanakan tugas. Seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 24, saya mau baca. Matius 24 ayat 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Mari, Bapak, Ibu, Saudara semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba Tuhan yang nganggur, saudara. Jadilah hamba Tuhan yang sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk bergaul karib dengan Tuhan. Bukan sibuk kepada dunia. No. Dunia akan lenyap. Tapi orang yang menggantungkan diri, yang hidup di dalam kehendak Allah, itu yang berkenan dengan Tuhan. Mari, sesuai firman pegangan. Selagi hari siang, kita melaksanakan pekerjaan Bapa. Nanti ada waktunya malam. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 saya mau bacakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Mari Tuhan berikan napas kita sehat. Gunakan kesehatanmu, akalmu, uangmu, harta, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk dosa. Jangan, saudara, stop semuanya. Tapi hidupku adalah milik Kristus. Maka Tuhan berfirman di dalam Roma 14 ayat 8. Saya mau baca. Maka saya keluar ayat terus firman Tuhan, saudara. Karena saya cinta firman Tuhan. Dalam otak saya, hati saya penuh dengan firman. Dan saya menjadi pelaku firman. Ada di hatiku Yesus, nama Yesus. Di hatiku telah terukir nama Yesus yang sangat ku cintai. Nama kita terukir nama Yesus. Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Nomor 1 Tuhan Yesus. Nomor 2 Tuhan Yesus. 3 terus sampai akhir tetap Tuhan Yesus. Di kita di mana enggak ada. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau mau nomor 1 kan Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Saya berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biar hari demi hari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Memiliki paradigma yang sehat, panah rohani yang sehat, supaya kita berperilaku sehat. Tubuh, jiwa, roh sehat. Tubuh sehat, pikiran sehat, rohani sehat. Karena berlandaskan firman Tuhan. Yesus menjadi pegangan kita yang ajaib. Saya mau baca Matius pasal 20. Terus kita tiap malam kita baca firman perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama. Terus sampai finish, saudara. Sampai langkah terakhir kata janji Tuhan. Sampai di ujung jalanmu kita menerima upah besar di surga. Matius 12:1 dikatakan, adapun hal kerajaan surga seperti seorang tuan rumah pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Yesus sendiri selalu bicara kerajaan surga. Tuntas, saudara. Pelayanan Yesus, maka Tuhan berkata dalam Yohanes 19 ayat 34, tetelestai, sudah selesai. Tuhan sudah melaksanakan tugas yang agung luar biasa. Bicara hari ini, malam ini bicara kerajaan surga. Seperti seorang tuan rumah, Yesus adalah tuan rumah yang punya kebun anggur, yang punya kerajaan surga, yang punya kerajaan dunia. Semua adalah milik Tuhan. Dan kita sedang dipanggil pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Saya cari Tuhan, dipanggil Tuhan untuk saya bekerja di kebun anggur. Termasuk Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan semua dicari sama Tuhan untuk bekerja di ladang pekerjaan Tuhan. Adua setelah ia bersepakat dengan pekerja itu mengenai upah sinar sari, ia menyuruh mereka kebun anggurnya karena Tuhan berjanji ada besar upah di surga. Berarti sudah komit. Saya komit dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan sudah 62 tahun. Usia saya 67 tahun. Dari sejak 5 tahun saya ingat sekali. Waktu saya sudah bisa baca langsung papi mami. Saya disuruh baca Alkitab. Dan dengan lancar langsung Tuhan berikan kesempatan buat saya melalui hambanya papi mami yang saya cintai. Diberikan kesempatan khotbah di sekolah minggu. Di apa juga. Dari sejak kecil sampai sekarang. Berarti saya bekerja di kebun anggur sudah lama. 62 tahun. Tapi Tuhan sudah komit memberikan upah. Dan saya jalan komit untuk melaksanakan
pekerjaan Bapa di surga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Banyak kita orang nganggur di ladang Tuhan, saudara. Dicari sama Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Katanya kepada mereka, pergi jualah kamu kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pergi. Mari Tuhan kan berikan upah buat kita pantas sesuai dengan kapasitas potensi yang Tuhan berikan. Karena semua kemampuan itu datang dari Tuhan. Jangan pernah berpikir potensi keluar dari diri kita. Tapi semua datang dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu nganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir dan hingga mereka yang masuk terdahulu. Amin. Suatu hari kelak saya menerima upah dari Tuhan. Para setiap hamba Tuhan, mari kita lakukan dengan setia. Karena janji Tuhan akan dibayar upah. Upah di surga, saudara. Oh, luar biasa. Yang dunia tidak bisa memberikan upah. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat upah lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas pada itu matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena itu aku murah hati? Ayat 16 yang terakhir. Demikian orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Matius 20 ayat 1-16. Di sini kita belajar. 1. Mari kita pandang Tuhan Yesus. Ini penting. Menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang anak Tuhan yang setia. Tanpa pamrih. Tapi lihat pandang Tuhan Yesus. Ingat saudara bisa khotbah. Bisa menjadi hamba Tuhan yang hebat. Dipakai Tuhan. Punya jemaat ribuan. Itu ingat itu anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Menangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau diizinkan dipercayakan Tuhan. Punya jemaat sampai ribuan. Maupun yang sedikit tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti hamba yang bersungut-sungut. Jangan menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang selalu suka bersungut-sungut, ngomel. Jangan, stop ngomel. Stop berbuat dosa. Stop berkeluh kesah. Tapi lakukan dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Ya saka maka itu ya sekia. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 ayat 1. Saya mau baca, saudara. Karena saya tidak bisa membalas cintanya Tuhan yang luar biasa yang berlaku dalam setiap hidup kita. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Mari kita miliki hati yang bersih, hati yang tulus. Melayani Tuhan bukan karena pamrih, punya tujuan motivasi uang atau yang lain, tidak. Tapi ingat ada janji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Diizinkan Tuhan bisa kerja di kebun anggur, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Itu bukan karena kehebatan, kebaikan saya. Tidak. Itu semua karena kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Saya belajar terima kasih sama Tuhan. Izinkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, biarpun jumlah sedikit, nggak ada masalah. Yang penting lakukan dengan hati yang tulus dan bersih dan penuh dengan kesetiaan, ketaatan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Itu penting. Biar jumlah banyak, tapi kalau hidupmu tidak benar, tidak layak sama Tuhan. Karena jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Laksanakan tugas tanggung jawab. Potensi-kompetensi yang Tuhan berikan. Lakukan dengan sepenuh hati. Supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Janji Tuhan besar upah di surga. Biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Lakukan dengan penuh kesetiaan, ketaatan, hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kamu besar
Tuhanmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, dan pelihara kasih setia Tuhan dan penuh kesetiaan ketaatan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.